Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kitab yang berisi kumpulan-kumpulan hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum di dalam agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-90, dan penomoran hadis ini kita merujuk pada terjemah Bulughul Maram yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq berdasarkan tahqiq dan takhrij dari Syekh Isam Musa Hadi yang diambil dari kitab-kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Taib, hadis yang ke-90. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Istanzihu minal bauli fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari kencing, karena kebanyakan azab kubur disebabkan olehnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan derajat hadis ini adalah sahih. Ya, derajat ini adalah sahih. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ke-90 ini menjelaskan kepada kita untuk perhatian terhadap kencing kita. Perhatian terhadap kencing kita. Artinya, tatkala kita buang air kecil, maka hendaknya kita memperhatikan air kencing kita. Dan setelah kita kencing, hendaknya kita benar-benar bersuci. Kita benar-benar cebok dengan bersih. Kenapa demikian? Karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh hal ini. Orang yang tidak yaitu bersih ketika cebok. Orang yang tidak menjaga yaitu kencingnya. Sehingga air kencing itu terkena ke bagian tubuhnya, ke pakaiannya dan yang semisalnya. Maka di antara penyebab seseorang mendapatkan siksa kubur itu karena air kencing. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat pula hadis yang sahih, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan, lalu beliau menceritakan bahwasanya innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini ia sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani min kabir. Dan keduanya ini tidaklah disiksa gara-gara perkara besar. Maknanya keduanya disiksa karena dosa besar. Namun dosa besar itu tidak mereka sadari. Dosa besar itu mereka anggap remeh. Entah karena ketidaktahuan mereka atau karena kesembronoan mereka. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, amma ahaduhuma,
fakana la yastantiru minal baul. Adapun yang pertama, maka orang ini tidak bersih ketika buang air kecil. Ya, orang ini tidak bersih ketika buang air kecil. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua yang disiksa di dalam kuburan tadi, fakana yamshi bin namimah, yaitu orang yang berjalan dengan mengadu domba. Ya, membawa ucapan kepada orang lain sehingga menyebabkan orang lain bermusuhan dengan orang yang dibawa ucapannya tersebut. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, hendaknya kita benar-benar menjaga yaitu kebersihan diri kita. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam najis. Jangan sampai kita buang air sembarangan. Jangan sampai kita buang air dengan tidak memperhatikan ya air kencing kita. Tidak memperhatikan kesucian pakaian kita. Tidak memperhatikan kesucian yaitu badan kita. Perkara ini perkara yang remeh. Benar apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya, kita lihat yaitu orang-orang di zaman ini yang notabene kebanyakan mereka adalah muslim, suka buang air sembarangan. Yang otomatis tatkala mereka buang air sembarangan, mereka tidak cebok. Ya. Mereka terkena najis, dan ini termasuk di antara perkara yang sangat menyedihkan. Padahal Islam itu benar-benar agama yang menjaga kebersihan. Ya, hal yang sepele, buang air kecil sembarangan, buang air kecil tidak cebok, ini menyebabkan seseorang diadab di kuburan, wal iyadzubillah. Maka hendaknya kita perhatian terhadap masalah yang sangat mendasar ini. Karena kalau kita cebok tidak bersih, kencing sembarangan, otomatis kita akan membawa najis. Dan kalau kita membawa najis, bagaimana sholat kita bisa sah? Bagaimana wudhu kita bisa sah? Bagaimana kalau najis itu kita bawa seharian? Bagaimana sholat kita bisa sah? Tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Taib, dalam riwayat Al-Hakim beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru azabil qabri minal baul." Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh kencing, ya. Dan ini sebagai penguat hadis yang sebelumnya. Lanjut hadis ke-91. An Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tatkala buang air, an naq'uda 'alal yusra, yaitu hendaknya kita menduduki kaki kiri, wa nansibal yumna, dan menegakkan kaki kanan. Rahul Baihaqi bisanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi namun sanadnya dhaif, yaitu lemah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena hadis ini hadis yang lemah, tentu tidak bisa dijadikan sebagai dasar sunnahnya buang air kecil dengan cara duduk seperti ini. Dengan cara duduk seperti ini. Bagaimana itu? Duduknya adalah dengan cara menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki yang kiri. Ya, menegakkan kaki yang kanan dan menduduki kaki yang kiri. Jadi duduk ya. Nah, seperti itu. Namun perlu kita perhatikan, apakah duduk semacam ini tidak diperbolehkan? Ya. Tadi sudah kita sampaikan karena hadisnya dhaif, maka tidak benar apabila kita menganggap duduk semacam ini disunnahkan ketika buang hajat. Perhatikan ya pembahasan kita, apakah ini duduk yang sunnah? Tentu kalau kita katakan sunnah ada nilai pahalanya. Ya.
Kalau kita katakan sunnah berarti orang yang duduknya seperti ini tatkala buang air lebih afdal dibandingkan dengan duduk yang lain. Lebih afdal dibandingkan dengan berdiri. Ya. Nah ini. Tapi kalau kita katakan ini bukanlah sunnah, maka berarti tidak ada keutamaan buang air dengan cara duduk seperti ini. Selesai ya? Nah, permasalahan berikutnya, apakah berarti duduk seperti ini tidak diperbolehkan? Maka jawabannya wallahu alam bishawab, kita kembalikan kepada ahlinya. Ya, ahli medis atau ahli kesehatan dan yang semisalnya. Apakah dengan cara duduk seperti ini bisa lebih bersih? Ya. Apakah ini lebih sehat? Apakah ini lebih menuntaskan? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Namun apabila ditetapkan oleh ahlinya, ya kita tanya kepada ahlinya, ahli kesehatan atau yang semisalnya, apabila duduk semacam ini itu lebih bermanfaat bagi kesehatan, bagi tuntasnya buang hajat, buang air, maka silahkan ini dilakukan. Ya, silahkan ini dilakukan. Dan ini masuk di dalam bab yaitu maslahah, ya. Segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya secara sahih dari dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah, namun ternyata menurut ahli yang bersangkutan itu bermanfaat, maka silakan dikerjakan karena itu termasuk bab mengambil maslahat. Ya. Namun sekali lagi paling banter kencing semacam ini jika tidak ada keterangannya sama sekali baik dari ahli kesehatan, dan tadi sudah kita terangkan hadisnya juga lemah, maka yang sahih hadis ini atau duduk semacam ini ketika buang hajat adalah mubah, silakan dikerjakan. Namun jangan sampai meyakini ini duduk yang dianjurkan tatkala buang hajat, ya. Tatkala buang hajat. Lalu duduknya bagaimana? Silakan dengan cara apapun. Yang penting dijaga kebersihan, ya. Dijaga kebersihan. Nah, ini kita ingat akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis Aisyah kalau tidak salah. Aisyah pernah mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri maka ia dusta. Namun ternyata kita jumpai di dalam hadis yang lain berdasarkan riwayat sahabat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri. Kesimpulannya, wallahu a'lam bishawab, Rasulullah SAW pernah kencing berdiri dan itu tanpa sepengetahuan Aisyah. Tanpa sepengetahuan Aisyah. Nah, ketika Aisyah mengatakan demikian, siapa yang mengatakan Rasulullah pernah kencing berdiri maka ia dusta. Maka ini menunjukkan hal yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah kencing dengan duduk. Duduknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada keterangan, apalagi hadis ini hadis yang dhaif, maka kita tidak bisa menentukan duduk secara spesifik yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, silakan duduk dengan cara apapun dan juga silakan berdiri ketika kencing. Ya. Dan wallahu a'lam bishawab, bagi kita yang di zaman ini rata-rata WC tempat kita buang hajat itu terbuat dari lantai keramik. Wallahu a'lam bishawab, mungkin kencing dengan berdiri adalah opsi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak mengatakan sunnahnya berarti tidak. Kalau kita lihat hadis Aisyah, maka ini menunjukkan bahwa beliau paling sering kencing itu dengan duduk. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita coba untuk mengamati kondisi di zaman dahulu, ya, lantai WC mereka terbuat dari tanah. Sehingga ketika duduk tidak
rentan cipratan najis. Karena apa? Menyerap, terbuat dari tanah atau pasir atau yang semisalnya. Adapun di zaman sekarang itu rata-rata terbuat dari keramik, ya, benda padat. Sehingga kalau seandainya kita kencingnya duduk dan kita merasa sulit, dalam artian kita merasa khawatir terkena najis, kecuali apabila kita benar-benar duduk di atas kloset, ya, yang bisa kita jelas-jelas arahkan kencing kita masuk di dalamnya tanpa terkena cipratan sama sekali, silahkan. Namun kalau kita jumpai di sebagian tempat yang kalau kita duduk itu tambah sulit, tambah khawatir terkena najis, maka silahkan kencing dengan berdiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tergantung maslahat. Mana yang lebih maslahat, lebih menjauhkan kita dari cipratan air kencing yang memantul dari lantai kamar mandi kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib. Kemudian hadis berikutnya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-92. Hadis yang ke-92. An Isa bin Yazdada an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marratin. Rawahu Ibnu Majah bisanadin dhaif. Yang artinya, dari Isa bin Yazdad, dari ayahnya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil atau kencing, hendaknya ia mengeluarkan apa yang tersisa dari zakarnya, kemaluannya, berupa air kencing, itu sebanyak 3 kali. Sebanyak tiga kali. Namun disebutkan di sini hadis ini sanadnya dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini mungkin biasa dikerjakan oleh sebagian ataupun bahkan kebanyakan kaum muslimin, yaitu tatkala buang air kecil sebelum cepok, memastikan untuk mengeluarkan sisa-sisa kencing dari zakarnya, yang dikenal dengan istilah an-natru, ya, yang dikenal dengan istilah an-natru. Nah, yaitu an-natru adalah mengeluarkan sisa-sisa kotoran najis dari zakar. Tujuannya apa? Tujuannya agar benar-benar memastikan tidak ada lagi air kencing yang keluar di sana. Namun sekali lagi hadis ini adalah dhaif. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa kita menganggap cara seperti ini adalah sunnah. Artinya, tata cara kencing yang sesuai dengan sunnah adalah dengan cara an-natr. Ya, apa itu an-natr? Membersihkan sisa-sisa kencing dari zakar, dari kemaluan sebanyak 3 kali. Ya, maka tidak bisa kita mengatakan ini sunnah. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Tidak bisa kita amalkan. Ya. Demikian pula ada dengan cara al-asaltu. Ya, ada an-natr, ada asalt. Kalau an-natr itu mengeluarkan entah bagaimana caranya sisa-sisa kencing dari zakarnya. Demikian pula dengan asalt. Ya. Ini juga
biasa kita dengar atau biasa diamalkan oleh sebagian kalangan. Ya, as-saltu itu adalah an yamsaha dzakarahu min aslihi ila ra'sihi thalatha marrat. Mengusap dzakarnya, kemaluannya dari pangkal dzakar sampai ke ujungnya sebanyak 3 kali. Ya, mungkin lebih identik dengan diurut gitu ya. Jadi diurut dari ujung kemaluan sampai ke ujungnya. Dari pangkal kemaluan sampai ke ujungnya sebanyak 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya agar memastikan kencingnya tuntas. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini atau qiyas dengan hadis ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini tidak diperlukan. Jelas ya? Hal ini tidak perlu untuk dilakukan. Kenapa? Alasannya jelas. Fahadha lam yasih fihi syai'un. Tentang perkara ini tidak ada hadis sedikit pun yang sahih. Enggak ada hadis yang sahih tentang hal ini sedikit pun juga. Wa rubbama sababu atau wa rubbama sabbaba dararan. Terlebih lagi bisa jadi ini menimbulkan madarat. Mari kita simak penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, yang dinukil dari Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan natrud dzakari bid'atun 'ala sahih. Ya. Di antara ketegasan beliau ya, mengurut kemaluan itu adalah amalan yang bid'ah sesuai dengan pendapat yang sahih. Maksudnya mengurut kemaluan, mengusap kemaluan 3 kali ya, untuk menandakan kencingnya benar-benar tuntas, tidak ada lagi yang tersisa, itu adalah amalan yang bid'ah menurut pendapat yang sahih. Wa kadzalika saltul bauli bid'atun, demikian pula mengurut kemaluan ya dengan cara seperti itu pula adalah bid'ah, mengusapnya adalah bid'ah. Lam yashra' dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disyariatkan hal yang demikian itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsul marwiyyu fi dzalika dhaifun, dan hadis yang diriwayatkan tentang hal itu adalah dhaif. La aslalahu, tidak ada asal usulnya. Wal baulu yakhruju bi tab'ihi, yang namanya kencing itu keluar sesuai dengan tabiatnya. Wa idza faragha inqata'a bi tab'ihi, kalau sudah selesai tuntas maka terputuslah air kencing itu dengan tabiatnya. Ya, artinya kita diberikan yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah ya, seakan-akan tubuh kita ini memiliki sensor ya. Semuanya ada sensornya. Ini bahasa modern mungkin ya. Meskipun tidak tepat kalau kita katakan sensor jika diidentikan dengan alat ciptaan manusia. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendekatan makna ya, kayaknya tubuh kita ini sudah punya sensor. Kalau mau kencing, ya sudah, tiba-tiba ada hal yang mendorong kita untuk buang air. Ya, seakan-akan langsung sampai ke otak kita, ini saatnya kencing. Ini saatnya kencing. Kalau nggak dibuang dan kita tahan terus lama-kelamaan, bisa ngompol. Karena sensornya sudah mewanti-wanti tapi tidak kita keluarkan. Demikian pula ketika kita sudah buang air kecil, sudah selesai, tuntas, maka otomatis tidak keluar lagi keran kencing kita. Ya, seakan-akan ada sensor otomatisnya. Dan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan kita mau keluarkan kencing kita, kapan kita berhenti, ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang sangat luar biasa. Sehingga kita mau kencing ya, itu keluar dengan tabiatnya air kencing itu, dan ketika selesai terputus sendiri dengan tabiatnya. Nah ini, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak perlu kita memberat-beratkan diri untuk buang air dengan cara yang berlebihan. Menuntaskan air, buang air kencing dengan cara yang berlebih-lebihan. Namun dijelaskan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, fa in
wujida minan nasi, namun apabila dijumpai dari kalangan manusia, man qad yakhruju minhu syai'un ba'dal baul, siapa yang keluar darinya sesuatu setelah kencing, artinya setelah kencing ternyata masih ada yang keluar. Idza lam yataharrak, kalau dia tidak bergerak, au yamshi khutuwatin, atau berjalan beberapa langkah, fahada lahu hukmun khasun, maka baginya hukum khusus. Perhatikan ya, kalau ada orang yang kencingnya itu masih akan keluar kecuali dia gerak-gerakkan atau dia berjalan beberapa langkah, maka ini hukum khusus. Wala yanbaghi an yuj'ala, atau wala yanbaghi an yuj'ala amran aman, tidak sepatutnya hal ini dijadikan perkara yang umum, likulli ahadin, bagi setiap orang. Fahadza la haraja alaihi, maka orang semacam tadi tidak mengapa, idza taharraka, apabila ia bergerak, au masya khutuwatin, atau berjalan beberapa langkah, bisyart, dengan syarat, an yatayaqqana khuruju syai'in an tariqit tajribah. Perhatikan ini ya. Ya, ini perincian yang sangat dakik dari beliau hafizahullah taala. Boleh kita melangkah dulu atau menggerak-gerakkan diri kita dulu untuk memastikan kencing kita tuntas, dengan syarat apabila kita yakin kencing itu tetap keluar kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak berjalan, antari kita tajribah, dan ini karena tajribah, karena uji coba. Ya, artinya apa? Tatkala kita diam saja, kencing ini netes terus misalnya, dan ini yakin, jelas, lalu kita bergerak, baru berhenti. Ulangi lagi kencing di episode berikutnya. Selesai kencing, kalau kita diam saja masih keluar. Perhatikan ya, yakin masih keluar. Itu kita lihat sendiri dan kita rasakan sendiri. Setelah bergerak atau berjalan beberapa langkah, baru berhenti. Nah, sudah 2 tajribah, 2 kali percobaan. Coba yang ketiga kalinya. Ya, kencing di episode yang lain, kalau berhenti masih tetap netes air kencingnya. Ya, kalau kita setelah kencing kita berhenti diam, masih netes air kencingnya. Tapi setelah kita bergerak dan berjalan, putus air kencingnya, stop air kencingnya, maka kita sudah benar-benar memastikan dengan tajribah, dengan uji coba, minimal 3 kali paling tidak ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah ini, maka baru silakan Anda kerjakan hal semacam itu. Fa in kana, namun perhatikan ini ya, mujarrada wahmin, apabila itu hanya sekedar waham itu keraguan-raguan, bahkan kalau keraguan-raguan itu masih dalam posisi yang 50-50. Ya. Dalam istilah idrakun nas, pengetahuan manusia itu ada 5 disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tingkatan tertinggi adalah al-ilm. Ya, seorang itu benar-benar tahu dengan ilmu. Tingkatan kedua adzan, prasangka yang dominan. Ya, prasangka kuat. Tingkatan ketiga syak, yaitu keraguan-raguan 50-50 antara A dan B, sama sekali tidak ada dugaan kuat salah satunya. Ini namanya syak. Nah, di bawahnya adalah wahm. Ya. Yaitu apa? Apa yang ia duga itu adalah kemungkinan yang sangat rendah. Persentase kemungkinan yang sangat rendah. Ya. Jadi lebih bawah dibandingkan dengan syak. Kalau syak itu masih 50-50 antara A dan B, masih 50-50. Tapi kalau sudah waham, ini dugaan yang sangat lemah.
dugaan yang sangat lemah. Di bawahnya baru apa? Jahal, kebodohan. Nah ini, jadi apabila seseorang itu hanya sekedar waham, dugaan yang lemah, waswas atau bahkan waswas, fala ibrata bih, maka tidak perlu dianggap. Artinya, tatkala kita selesai kencing, lalu kita diam, kok kayaknya keluar. Keluar atau tidak? Atau keluar ini kayaknya, jadi was-was dominan, maka tidak perlu dianggap. Ya, wala yanbaghi al-iltifatu ilaihi, dan tidak patut untuk kita toleh. Tidak patut untuk kita menolehnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kebiasaan kita. Kalau memang kita benar-benar yakin kalau enggak gerak, kalau enggak berjalan, kencing kita tidak tuntas dan ini sudah teruji coba berkali-kali, maka silakan Anda melakukan gerakan tersebut. Ya. Dan ini bukan dalam rangka mengamalkan sunnah, apalagi dengan cara diurut tadi. Ini tidak ada sunnahnya, bahkan Syekhul Islam tadi bilang apa? Bid'ah. Nah ini, jadi kita melakukan hal itu karena kebutuhan, karena kondisi. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan hal seperti itu. Namun tatkala kita sudah sembuh, tatkala kita sudah benar-benar normal, buang air kecilnya, tidak perlu kita berlebihan dalam hal ini. Ya, tidak perlu kita memaksakan diri untuk berlebih-lebihan dalam menuntaskan kencing kita. Ingat, Allah yang buat tubuh kita dan Allah lah yang melakukan apa? Mengatur ya apa yang ada pada tubuh kita. Manusia diciptakan dengan sangat sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya yang terakhir pada bab kita ini hadis ke-93. Hadis ke-93 dari Abdullah ibnu Abbas. Su'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba'in faqalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Rawahul Bazzar bi sanadin dha'if. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba. Ya, penduduk Quba, yaitu yang ada di sekitar Masjid Quba di zaman dahulu. Kami mengiringi batu dengan air. Artinya kita ini ceboknya dengan air dan batu. Dengan air dan batu. Wa asluhu fi Abi Dawud wa Tirmizi wa sahahahu, tapi hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Dan hadis ini ada asal usulnya, diriwayatkan dari Abu Dawud dan At-Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah, tapi tanpa ada penyebutan al-hijarah, yaitu batu. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu cebok dengan menggunakan air dan batu. Bagaimana hukumnya? Kalau kita perhatikan di dalam keterangan dari hadis ini, maka dhaif, hadisnya dhaif. Ya, bahkan Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan hadis ini adalah mungkar. Hadis yang mungkar. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa kita memastikan bahwa tata cara cebok yang paling afdal, yang paling sesuai dengan sunnah adalah kombinasi antara air dan batu. Air yang kita kenal dengan istilah al-istinja, batu yang kita kenal dengan istilah al-istijmar. Ya, tidak dibenarkan apabila meyakini itu termasuk di antara sunnah. Nah, sehingga para ulama kita menjelaskan cebok itu ya ada dengan
3 cara. Yang pertama dengan menggunakan air, yang kedua dengan menggunakan batu atau yang semisalnya yang disebut dengan istijmar, yang ketiga dengan cara kombinasi tadi. Jika seandainya seseorang hanya sekedar ingin melakukan cebok dengan cara kombinasi tanpa menyandarkan hal ini kepada Rasulullah SAW, maka perkaranya mudah, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau meyakini ini yang paling afdal, ini yang paling sesuai dengan sunnah, maka ini dipertanyakan. Mengingat hadis tentang hal ini adalah hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah pembahasan kita yaitu bab adab buang hajat. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab ke-8, yaitu bab mandi dan hukum junub. Ya, mandi dan hukum junub. Taib, kita masuk hadis yang ke-94. Hadis yang ke-94. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan asalnya hadis ini ada pada Sahih Al-Bukhari. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'? Air itu dari air. Maknanya adalah air yang kita gunakan untuk mandi junub itu bermula dari keluarnya air mani. Artinya kita itu wajib mandi junub, mandi janabah yang menggunakan air itu karena kita mengeluarkan air mani. Ya. Air mani disebutkan di dalam Al-Qur'an yakhruju atau khuliqa mimma indafiq. Ya. Manusia itu diciptakan dari air yang terpancar, ya. Yang dimaksud adalah air mani. Jadi ini adalah kiasan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk yaitu sastra yang tinggi, ya. Karena singkat, al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Maknanya singkat, tapi lafadznya singkat, tapi maknanya dalam. Sehingga butuh dijelaskan. Coba kalau kita baca air itu dari air, apa maknanya? Kalau kita nggak paham masalah sastra, ya, atau kita tidak membuka penjelasan syarah para ulama kita. Ya, terjemahan pun juga demikian. Ya, air karena air, bingung kita. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk merujuk pada para ulama kita dalam menjelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, di antaranya hadis ini mengandung makna balaghah sastra yang tinggi yang dikenal dengan al-qasru indal balaghin atau uslubul qasr, uslub qasr, yaitu gaya bahasa yang ringkas, ya. Al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Jelas ya maknanya, ya. Jadi mandi junub itu karena kita mengeluarkan air mani. Taib. Apakah hanya air mani saja? Jawabnya tidak. Karena kita jumpai hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya apabila seseorang itu sudah jima, maka dia sudah wajib mandi junub. Ya, meskipun belum keluar air maninya. Namun di antara sebab wajibnya seseorang mandi junub, ya benar, karena dia telah mengeluarkan air mani dengan cara apapun, baik dengan mimpi maupun dengan jima maupun dengan cara yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya hadis yang ke-95. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu muttafaqun alaihi." Zada Muslimun wa illam yunzil. Yang artinya, apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang wanita yang 4. Ini juga bahasa kiasan ya. Apabila seorang laki-laki sudah pada posisi jima, kemudian ia menggaulinya, benar-benar memastikan yaitu masuk, maka sungguh ia telah wajib mandi. Ya, wajib mandi atas keduanya. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Dan ada tambahan dari Imam Muslim, wa illam yunzil, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Jadi kalau sudah masuk, kalau sudah sah jimanya, ya sah dalam artian sudah pasti masuk, maka sudah wajib mandi junub meskipun belum keluar maninya. Taib. Jadi ini diantara sebab wajibnya kita mandi junub, yaitu apa? Jima, meskipun belum keluar maninya. Selanjutnya hadis ke-96. 96. An Anasin. Hadis Anas ibnu Malik. Taib. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fil mar'ah, pada seorang wanita, tara fi manamiha, yang ia melihat di dalam mimpinya, ma yara rajulu, apa yang dilihat oleh laki-laki. Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tagtasilu, maka ia wajib mandi. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud melihat di sini adalah mimpi sehingga keluar air, atau maaf, apabila ia melihat setelah bangun tidur itu air mani. Ya, apabila seorang bermimpi kemudian tatkala dia bangun dari tidurnya ternyata ada sisa bekas air mani, maka dia wajib untuk mandi. Dan ini menunjukkan antara laki-laki dan wanita sama saja. Artinya laki-laki bisa mimpi basah, demikian pula dengan wanita. Dan bagi seorang remaja, pertama kali seseorang mimpi basah ini menunjukkan dia telah balik, laki-laki maupun wanita. Taib. Ya, jadi Rasulullah SAW memerintahkan bagi orang atau bagi wanita yang mimpi basah untuk mandi. Jadi wajib untuk mandi. Taib. Hadis yang berikutnya, atau Muslim menambahkan, Imam Muslim menambahkan, Zada Muslimun faqalat Ummu Salamata hal yakunu wa hal yakunu hadza, qala na'am, fiman aina yakunu asyabahu. Ya, Ummu Salamah berkata, apakah ini mungkin terjadi? Maka beliau SAW jawab, ya, karena kalau tidak begitu lalu bagaimana datangnya kemiripan? Artinya mungkinkah seorang wanita mimpi basah? Iya, mungkin. Jika tidak demikian, bagaimana bisa ada kemiripan antara seorang laki-laki dan wanita? Nah, ini tambahan ini tidak terlalu signifikan ya, karena yang paling penting adalah seorang wanita itu wajib mandi tatkala mimpi basah. Taib. Hadis yang ke-97. Hadis yang ke-97. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, mana hadis Aisyah? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mandi itu karena 4 perkara. Minal janabah, yang pertama karena junub, ya, karena junub jima. Wa yaumal jum'ati, yang kedua mandi pada hari Jumat. Wa minal hijamati, yang ketiga mandi setelah bekam. Wa min ghuslil mayyit, dan yang keempat setelah memandikan jenazah. Rawahu Abu Dawud wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diterangkan oleh pentakhrijnya, yaitu hadis yang dhaif. Ya, hadis ini yang dhaif. Dan dijelaskan di antara sebab dhaifnya hadis ini karena ada illah, ada cacatnya. Wallahu taala alam bisawab. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kandungan dari hadis ini ada benarnya. Yaitu apa? Wajib seseorang untuk mandi karena janabah. Ya, dan ini tidak masalah kalau kita kembalikan kepada hadis Aisyah tersebut. Aisyah mengatakan Rasulullah itu mandi karena 4 perkara. Mandinya Rasulullah dalam 4 keadaan. Yang pertama janabah, dan ini hukumnya wajib. Yang kedua wa yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Mandi Jumat itu apakah wajib atau sunnah? Wa minal hijamah, demikian dengan hijamah, ya, bekam. Apakah mandi setelah bekam itu wajib atau sunnah? Ya. Dan juga mandi setelah memandikan jenazah. Nah, 3 perkara inilah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah yang tidak bisa dipastikan kewajibannya, minimalnya sunnah. Adapun berbekam, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu apakah ada keterangan yang lain. Adapun mandi di hari Jumat, jelas ada hadis yang lain. Tapi para ulama kita membahasnya apakah ini wajib atau sunnah. Demikian pula memandikan jenazah, ini juga ada hadis yang lain. Tapi berputar pada apakah ini mandi wajib atau sunnah. Nah, adapun kaitannya dengan bab kita, tentu poin yang pertama, Rasulullah SAW mandi karena janabah, yaitu karena jima. Taib. Hadis ke-98. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamah binti Asal atau binti Usal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Thumamah bin Usal indama aslama, ketika beliau masuk Islam. Wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasil, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Ya. Hadis ini rawahu Abdur Razzaq, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, wa asluhu muttafaqun alaih, dan asal hadis ini adalah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Usal. Dan tatkala beliau masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Ya. Dan ini menunjukkan wajibnya mandi atas orang kafir yang baru masuk Islam. Fa'amarahu an yaktasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Dan al-amru yaqtadil wujub, secara asal perintah itu mengandung makna wajib, kecuali ada hadis atau dalil lain yang memalingkan. Ya. Dan wallahu alam bisawab, tidak kita jumpai hadis yang
memalingkan perintah mandi setelah masuk Islam, dipalingkan dari kewajibannya. Artinya hadis ini menunjukkan wajibnya seorang yang masuk Islam untuk mandi junub. Bagaimana cara mandinya? Kan baru masuk Islam, ya diajari. Ya, setelah Anda bersyahadat, setelah Anda masuk Islam, maka hendaknya Anda mandi junub dengan cara seperti ini. Dan insya Allah itu mudah perkaranya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Masalah ini juga ada khilaf di kalangan para ulama ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib tapi sunnah, dan ada yang mengatakan tidak wajib sama sekali, ya, tidak dianjurkan sama sekali. Kemudian dijelaskan yaitu sisi pendalilannya, namun kesimpulannya saja yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wal azharu wallahu alam anna al-ghusla min al-islam laysa wajiban wa innama huwa mustahabbun jam'an bainal adillah. Yang zahir wallahu alam bahwasanya mandi setelah masuk Islam itu tidak wajib dan itu hanya sunnah, karena mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada. Wal ahwatu, memang yang lebih hati-hati, liman aslama, bagi orang yang baru masuk Islam, an yaktasila, untuk mandi. Wal ghusl laisa fihi masyaqqah, dan mandi ini tidaklah hal yang memberatkan. Bal fihi fawaid katsirah, bahkan di dalamnya ada faedah yang sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Taib, di antara dalil yang menyebutkan bahwa tidak wajib mandi, ya, disebutkan di sini, annahu qad aslama khalqun katsirun. Sebelumnya sudah banyak yang masuk Islam dari para sahabat sebelumnya. Walam ya'murhumun nabi sallallahu alaihi wasallam bil iktisal, dan tidak dijumpai bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mandi. Walau amarahum lakana hadza mimma tatawaffara al-himamu ala naqlihi, dan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mandi, tentu saja ini di antara perkara yang sangat antusias untuk dinukil, ya, sangat antusias untuk disebarkan. Naam. Walau kana wajiban lamma khussa bil amri bihi ba'dun duna ba'd. Kalau seandainya mandi karena masuk Islam ini wajib, tentu tidak akan mungkin dikhususkan bagi sebagian orang perintah tersebut, tapi tidak kepada sebagian yang lain. Fayakunu dzalika qarinatan tasriful amra ila nadmi. Nah, ini ya. Jadi poinnya ini ya. Perhatikan, maka jadilah ini adalah qarinah, tanda-tanda dipalingkannya perintah tersebut menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah. Jadi kesimpulannya, dalil apa yang menunjukkan mandi ketika awal masuk Islam tidak wajib? Dalilnya ternyata apa? Tidak dijumpai perintah yang serupa pada kasus masuk Islam sahabat yang lain. Ya, seandainya wajib, tentu para sahabat yang lain
akan antusias untuk menukil hadis ini. Menukil hadis tentang wajibnya mandi. Tapi kenyataannya yang kita jumpai hanya hadis Umamah. Rasulullah perintahkan untuk mandi. Tapi hadis yang lain, sahabat yang masuk Islam yang lain, ya, mana tidak ada keterangannya. Demikian pula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Mu'ad pergi berdakwah ke negeri Yaman. Ya, beliau sampaikan ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka serulah mereka pertama kali untuk syahadat la ilaha illallah, Muhammad hamba dan utusannya. Walau kana al-ghuslu wajiban la amarahum bih. Seandainya mandi itu diwajibkan, maka tentu orang-orang yang sudah masuk Islam itu diperintah pula untuk mandi. Artinya tentu Rasulullah menambahkan, wahai Mu'ad, setelah mereka syahadat, suruh mereka mandi. Tapi ternyata di dalam hadis itu gak ada. Li'annahu awwalu wajibatil Islam, karena ini awal kewajiban di dalam Islam. Ya, nah jadi kesimpulannya para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Di antara mereka ada yang menganggap wajib, namun di antara mereka ada yang menganggap sunnah, ya. Sehingga wallahu taala alam bisawab. Adapun pendapat dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau berpendapat bahwasanya mandi bagi seorang mu'allaf itu setelah masuk Islam adalah sunnah, tidak sampai derajat wajib, tidak sampai tingkatan wajib. Wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, Majelis Taklim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.